Waduh, ini keren banget ya. Bedpotnya ini memang tampil material bannya juga ini kayak karet yang tadi gue bilang ya. Terus juga ini joknya juga bentuknya seksi banget. Lihat detailnya, ini matanya, blush onnya juga, lipstiknya juga terlihat rapi banget. Halo Hunters, welcome back to my channel in the Midnight Hunter TV. Kali ini gue mau ngajak lo untuk unboxing dan review action figure dan vehicle 2-pack yang cukup ditunggu. Ini adalah Catwoman and Bedpot yang dirilis oleh McFarlane DC Multiverse dalam seri The Dark Knight Trilogy karya Christopher Nolan. Oke, nggak usah lama-lama, langsung gua mulai aja ya Hunters. Lo bisa komen dan diskusiin bareng di sini. Hey Hunters, sebelum gue mulai reviewnya, tolong subscribe channel The Midnight Hunter TV dan follow Instagram The Midnight Hunter. Dan yang udah subscribe, mantap. Thank you banget ya. Oke, langsung aja kita mulai dari tampilan desain packagingnya dulu. Dari segi estetik memang masih terlihat sama dan DC Multiverse ini memang selalu didominasi dengan warna primer hitam dan aksen warna biru sesuai dengan brand DC Multiverse dengan tambahan stiker gold label di sini. Namun packaging vehicle ini sekarang lebih tertutup, bukan tipe window packaging. Yang membedakannya juga adalah karena ini 2-pack dan juga ada bedpotnya, udah jelas banget ukurannya ini juga lebih panjang. Mirip dengan vehicle rilisan McFarlane yang pernah dirilis sebelumnya. Di bagian depannya kita bisa lihat ada foto work Catwoman sedang beraksi dan mengendarai bedpotnya. Logo DC Multiverse, logo film Batman, dan juga stiker gold labelnya. Di bagian samping kanannya juga ada footwork Catwoman-nya sedang berdiri di samping Bedpot. Nah, bagian belakangnya ini kelihatan keren banget dengan Catwoman-nya berpose sedang riding Bedpot-nya ini. Lalu di sisi sebelah kiri ada logo Batman dan wording Catwoman and Bedpot dari film The Dark Knight Rises. Di bagian atasnya ini terlihat footwork ilustrasi action figure Catwoman sedang duduk di atas Bedpot-nya, close up yang mirip banget sama Anne Hathaway dan juga penjelasan tentang adjustable goggles-nya. Di bagian bawahnya ada instruksi manual pemasangan aksesoris senjata untuk Bedpot-nya. Overall, dari segi estetik dan tampilan desainnya ini cukup oke ya, meskipun masih mirip-mirip aja desainnya sama rilisan DC Multiverse lainnya. Oke, karena gue udah gak sabar, sekarang gue langsung unboxing ya Hunters, seperti apa detailnya. Ini dia, semua kondisinya masih dalam keadaan dibungkus plastik. Dan kira-kira mulai dari mana dulu ya? Oke, untuk detail dan proporsinya kita mulai dari bedpotnya. Dan ini masih dibungkus plastik. Oke, kita buka dulu. Waduh, ini keren banget ya. Bedpotnya ini memang tampil sleek dan juga bentuknya ini futuristik banget. Mirip kayak di filmnya. Kita bisa lihat ini bagian bannya ini juga material ini terbuat dari karet dan beberapa part-partnya ini terbuat dari semi-soft plastik seperti di handle-nya ini. Panjangnya ini ukurannya adalah 14 inci atau 36 cm dan dia juga punya aksesorisnya nih. Ada dua part weapon di bagian rodanya. Cara pasangnya gampang ya Hunters, tinggal ditempel aja sampai bunyi klik seperti yang kanan dan juga di bagian kirinya ini sama bisa dipasang juga seperti ini. Kita bisa lihat ya, ini detail-detail partnya juga cakep paint jobnya. Kayak ada paint chipping-chipping gitu ya, alias lecet-lecet gitu, dan juga masing-masing punya fungsi yang berbeda-beda. Ada 4 senapan dan juga ada grapnel gun di bagian weaponry-nya itu. Dan seperti inilah detail bedpotnya. Kita bisa lihat di bagian dalamnya juga ada paint besi yang agak lecet gitu, ada footstep-nya juga, material bannya juga ini kayak karet yang tadi gue bilang ya. Terus juga ini joknya juga bentuknya seksi banget. Bagian handguard-nya ini juga terlihat ada rangkanya, juga kayak ada bentuk shield-nya gitu. Tapi ini paint jobnya terlalu terang menurut gue. Dan juga kurang detail-detail kabel, tapi secara proporsinya bedpot ini gua suka. Dan mungkin karena gua belum punya versi bedpot Mafex dan juga versi Modoking, jadi gua nggak bisa langsung compare bareng mereka. Tapi kalau dari skalanya aja udah cukup jauh berbeda. Mafex dan Modoking mereka itu ukurannya 1:12 yang cocok untuk figur skala 6 inch, dan buatan McFarlane ini 1:10 yang sesuai dengan action figure 7 inch. Oke, kita lanjut lagi ngebahas action figure Catwoman Anne Hathaway-nya ya. Ini dia salah satu head sculpt terbaiknya McFarlane ini. Kita bisa lihat detailnya, ini matanya, blush on-nya juga, lipstiknya juga terlihat rapi banget. Rambutnya dibuat seperti berkibar dan terlihat dinamis kalau dia duduk di bedpotnya. Dilengkapi dengan mask dan adjustable goggles-nya dan bisa dipakein kayak gini. Untuk bagian kostumnya ini kita bisa lihat ini ada teksturnya ya. Teksturnya bintik-bintik gini, terus juga ada detail zippernya ini di bagian atas lehernya. Juga ada utility beltnya yang terlihat cakep dan detail.
Dan juga perbedaan tekstur di jaketnya ini terlihat jelas, bagian glove dan bootsnya Catwoman ini mengkilat dan terlihat akurat ya Hunters. Ada brand McFarlane-nya di sini. Nah, overall untuk proporsi dan detail Catwoman dan Batpod double pack ini buat gua ini udah oke banget ya. Kira-kira menurut lo apa yang lo paling suka dari seri 2 pack ini? Lo bisa komen di bawah ya Hunters. Oke, sekarang gue bahas artikulasinya Catwoman. Dan untuk artikulasi bagian kepalanya, bisa kita lihat di sini bisa diputar kanan, kiri, 360 derajat juga bisa. Dan juga motion range atas bawahnya ini udah cukup oke ya. Dan untuk bagian tangannya bisa dilebarin 90 derajat ke samping. Terus ini udah butterfly joint shouldernya juga bisa diputar-putar. Ada artikulasi di bagian bicepnya dan bisa diputar-putar. Terus ini juga udah double joint, jadinya bisa ditekuk sampai segini. Udah oke banget ya. Nah, untuk torsonya sendiri juga oke ya. Upper torsonya ini bisa ditekuk-tekuk juga, bisa diputar. Untuk lower torsonya juga bisa ditekuk ke depan, ke belakang, dan kanan kiri. Untuk bagian kakinya juga bisa ditekuk ke depannya segini 90 derajat, ke belakangnya juga bisa 90 derajat ya Hunters. Ini udah fleksibel banget artikulasinya. Kedua kakinya ini juga bisa dilebarin ke sampingnya segini. Dan bagian lututnya udah double joint jadi bisa ditekuk sampai segini. Ujung kakinya pun juga bisa ditekuk untuk mempermudah pose. Sayangnya di pangkal pahanya ini nggak bisa diputar. Overall untuk artikulasinya ini udah oke Hunters. Sekarang kita coba kalau kita naikin Catwoman-nya ini ke Batpod-nya. Dan riding positionnya ini terlihat jelas agak masih kurang dinamis ya. Kayak kurang pas aja untuk di Batpod-nya. Bagian torsonya ini jadi agak terlihat membungkuk karena mungkin di sini bagian pangkal pahanya yang nggak bisa diputar menjadi perhatian gue. Bikin lututnya ini nggak bisa nempel di bagian bawah motornya ini. Tapi gue mau coba gimana kalau Batman yang pakai Batpod ini. Nah, ini agak sedikit proporsional dan pas ya untuk Batman-nya. Tapi lagi-lagi bagian lututnya nggak bisa terlalu nempel ke bawah. Tapi bagian torsonya udah bisa nempel dengan sempurna. Dan seperti inilah perbedaan riding positionnya antara Batman dan Catwoman. Oke, kalau untuk aksesorisnya ini gue dapet alternative hands-nya Catwoman. Bisa diganti dari yang ngegrip handlebarnya sama yang pose open hands-nya ini. Dan ada biochord-nya juga di sini yang footwork cinematic-nya ini sama kayak di box art-nya. Terus ini gue dapet stand base standarnya DC Multiverse yang berwarna hitam. Overall, kalau untuk aksesorisnya ini menurut gue udah cukup ya. Oh iya Hunters, jangan lupa follow Instagram gue ya. Lo wajib follow The Midnight Hunter. Di situ gue bikin foto-foto koleksi mainan karakter favorit gue. Oke, untuk skalanya ini Hunters, ini skalanya sama dengan versi rilisan McFarlane lainnya. Ini masuknya ke skala 7 inch, yaitu 1/10. Ukurannya nggak jauh beda ya antara Batman dan villain dari The Dark Knight Trilogy Nolan First ini ya. Ini perbandingan ukuran action figurnya. Nah, overall dari tampilannya ini, McFarlane DC Multiverse Catwoman dan Batpod 2 pack ini udah keren banget ya. Namun ada beberapa kekurangannya yang akan gue highlight lagi di akhir video ini. Struggling to find the latest action figures for your collection? Welcome to The Midnight Hunter TV. Discover the coolest and most in-depth action figure reviews. Get exclusive guides and see how each action figure dazzles with its stunning details. Don't miss out on the latest content, in-depth reviews, and top tips only on The Midnight Hunter TV. Click subscribe and follow us for all the latest info on your favorite action figures. Oke Hunters, buat kalian yang suka banget sama Catwoman and Batpod 2 pack ini, gua rekomendasikan lo wajib punya ya Hunters. Terus apa sih yang bikin gue suka banget? Jelas, dengan tampilan yang keren, udah mirip banget sama di filmnya. Dari mulai head sculpt, proporsi, tekstur, adjustable goggles-nya, dan bagian artikulasinya juga bagus. Sangat fleksibel dan detail. Terutama dengan tampilan head sculpt-nya yang bagus ini, mirip banget kayak Anne Hathaway. Bikin gue jatuh hati juga sama karakter 2 pack ini. Wajib dikoleksi sesuai dengan lini The Dark Knight Trilogy. Begitu pula dengan Batpod-nya yang keren. Juga mirip banget kayak di filmnya. Dengan material yang cukup oke, juga distribusi bobotnya yang balance, bisa dipajang sesuka hati lo. Namun, ada beberapa hal yang gue kurang suka. Distribusi bobotnya Catwoman dengan high heels-nya seperti ini mengingatkan gue sama action figure Wonder Woman Justice League yang susah banget buat dipose berdiri standar tanpa stand base-nya. Dan faktanya ini memang susah banget buat dipose berdiri normal.
normal. Terus riding positionnya untuk Catwoman ini agak kurang pas sama bedpotnya. Jadinya kayak ketahan gitu di bagian torso dan terlihat sedikit membungkuk. Terlihat jelas bedanya sama Batman kalau gua naikin ke bedpotnya ini ya. Dan untuk paint job bedpotnya, bagian silvernya ini terlalu bright, terlalu terang. Karena di filmnya itu gua lihat dia agak lebih dark dan lebih matte aja ya. Jadi nggak terlalu terang seperti ini. Selebihnya paint job dengan detail-detail besi lecet itu udah cukup oke buat gua. Dan untuk harganya, ini gua beli di harga PO waktu itu kisaran 900 ribuan ya Hunters. Dan yang pastinya ini masih terjangkau buat lo yang mau mengkoleksi action figure Catwoman dan bedpotnya dari seri The Dark Knight Trilogy ini ya. And by the way, lo bisa cari ini di offline store atau juga online marketplace. Atau mungkin lo juga bisa cek link deskripsi di bawah ya Hunters. Oke Hunters, sekian aja dulu review singkat gua The Midnight Hunter TV. Lo bisa follow gua di Instagram. Linknya ada di deskripsi dan jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifnya supaya lo bisa tahu duluan info dan video yang gua review selanjutnya. And keep hunting.